Sudah permasalahan ijazah Pak Jokowi, karena ijazah Pak Jokowi dikatakan asli oleh Bareskrim Polri. Ini melalui laboratorium forensik, jadi buktinya sudah sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu bisa dipenjarakan. Seperti yang kita tahu bahwa Pak Jokowi baru-baru ini mendapatkan permasalahan karena ijazahnya dituduh palsu oleh beberapa pihak. Sampai mereka membuat kubu-kubu sendiri untuk membongkar masalah ini. Ya akhirnya dari yang awalnya Pak Jokowi biasa aja nih, sampai membuat dirinya harus bergerak menyelesaikan semua ini. Pembuktian tersebut sudah berakhir pada saat Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli beserta skripsinya. Baru-baru ini 22 Mei kemarin lewat konferensi pers oleh Puslap 4 Polri, mereka periksa tinta, kertas, stempel, tanda tangan, terus dicocokkan sama ijazah teman-teman Pak Jokowi yang seangkatan. Hasilnya semuanya asli dan sah. Ini menunjukkan bahwa dokumen Pak Jokowi asli. Polisi bilang kasus ini nggak bisa dilanjutin ke tahap penyidikan karena ini udah sah secara hukum. Kasusnya udah ditutup, nggak ada pemalsuan, nggak ada tindak pidana. Jadi yang menuduh palsu bisa dipenjarakan oleh Pak Jokowi. Kita tunggu apa langkah dari Pak Jokowi selanjutnya. Perjuangan kita masih panjang untuk kemudian menerus ini, meskipun secara teknis penelitian kita tentang ijazah Jokowi ini sudah selesai, tetapi secara keilmuan selalu ada temuan-temuan baru. Misalnya temuan dari Pak Dr. Bonatua tentang 5 salinan ijazah. Di samping itu juga temuan dari Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarso, Mas Syam, tentu di bawah bimbingan Pak senior kita, Pak Andi. Wah, itu luar biasa ini. Ini senior yang kayaknya tidak ada presiden yang tidak dilawan oleh Pak Andi, ya, gitu. Jadi Pak Andi ini tokoh yang selalu menyemangati kami, dan artinya apa? Perjuangan kita masih panjang, dan saya ingin sampaikan ke teman-teman semua. Nah, ini kaos hari ini adalah, nah, ini ya. Kontroversi ijazah ya tidak ada pernah tenang. Jadi memang ini jalan terus, jangan biarkan kami, Roy, Tifa, Rismon itu berhenti, didukung oleh Bu Kurnia dan juga Pak Raisri dan Pak Rostam dan teman-teman semuanya. Kita tetap terus bergerak untuk membongkar yang namanya kezaliman dan juga kebiadaban. Saya ini misalnya sebagai orang yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, dalam artian orang yang ngefans sama Pak Jokowi. Tiba-tiba ada orang atas nama kepakaran, atas nama doktor, atas nama akademisi, atas nama alumni dari luar negeri, keluar-keluar ke ruang publik, ingin mengajak kepada publik kita, mari rame-rame kita gebukin yang namanya si Jokowi itu. Itu kan gayanya Rismon kayak gitu dulu. Kenapa? Karena ijazahnya palsu. Saya tulis dalam bahasa Jepang, hanya tulis tesis dan disertasinya apakah ada di library. Mereka cek itu dari tingkat jurusan sampai tingkat nasional itu tidak ada, sampai benda-benda fisiknya juga nggak ada. Itu orang library yang ngecek. Library-nya. Nah, kalau tidak pernah, yang Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkan, kira-kira pertanyaan siapa yang menerbitkannya? Jokowi ketahuan nggak lulus UGM karena skripsinya tidak sah. Bahkan skripsinya baru dibuat tahun 2018. Kok bisa ya Pak Kasmujo yang dikenalkan sebagai pembimbing skripsi Jokowi namanya tidak ada di dalam skripsi. Bahkan lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi tidak ada tanda tangan pengujinya. Artinya skripsi itu tidak sah karena tidak pernah diuji. Lembar pengesahannya juga menggunakan font Times New Roman dan baru ada di komputer Windows tahun 1992 dan belum ada di tahun 1985. Tapi setelah diselidiki, informasi yang rancu tambah banyak. Di bagian atas memalsui ijazah salah ketik, yang seharusnya skripsi ditulis tesis padahal itu bukan untuk S2. Tanggal pengujian skripsi 16 Oktober juga terlalu mepet dengan tanggal lulusnya 5 November 1985, padahal seharusnya ada yudisium sekitar 4 bulan. Anehnya waktu itu hanya skripsi Jokowi yang terindeks di Sistem Informasi UGM, Electronic Thesis and Dissertation atau ETD, dan UGM tidak bisa menjawab hal ini. Setelah di-download dari ETD UGM dan dibuka metadatanya, ternyata skripsi itu dibuat tahun 2018 menggunakan software Foxit PDF yang belum ada di tahun 1985. Bahkan UGM tidak bisa menunjukkan kartu hasil studi dan transkrip Pak Jokowi. Anehnya jurusan Pak Jokowi Teknologi Kayu sampai saat ini tidak pernah ada di UGM. Akhirnya untuk menghilangkan informasi itu, daftar riwayat hidup atau CV Pak Jokowi tiba-tiba hilang dari website KPU. Aku suka membongkar kasus Jokowi. Follow untuk cerita selanjutnya. Kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan. Yang pertama.
Kemudian yang kedua, ya, perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya. Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu. Mahfud MD sebagai alumni asli UGM menegaskan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan belum bisa diadili sebelum keaslian ijazah Jokowi benar-benar ditegakkan di pengadilan. Menurutnya, hanya hakim yang berwenang menentukan apakah ijazah itu asli atau palsu, bukan polisi. Buktikan dulu ijazahnya asli atau palsu baru penjarakan Roy Suryo CS. Pernyataan mengejutkan datang dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Dia menjelaskan terkait kasus ijazah Presiden Joko Widodo, dan isi klarifikasinya menimbulkan reaksi keras. Mahfud MD menegaskan, ia tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ia menyebut klaim bahwa ia menyatakan demikian sebagai hoaks. Menurutnya, yang berhak menentukan keaslian ijazah adalah hakim, bukan pihak kepolisian. Pernyataan ini disebut menguntungkan Roy Suryo CS, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, sekaligus merugikan Jokowi dan institusi kepolisian. Mahfud menyoroti dua skenario apabila kasus ini berlanjut ke pengadilan. 1. Berkas kasusnya ditolak dulu hingga ada keputusan legal soal keaslian ijazah. 2. Keaslian ijazah tersebut diuji langsung di persidangan yang sama. Artinya, jika ijazah tak terbukti asli atau palsu secara hukum, maka status tersangka Roy Suryo CS bisa dicabut, atau justru sebaliknya. Tuduhan bahwa Mahfud MD mendukung langkah Roy Suryo CS makin kuat, karena posisinya kini sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri dan figur publik yang berpengaruh. Jadi, apa maknanya bagi politik dan penegakan hukum di Indonesia? Klarifikasi Mahfud MD ini bukan sekadar soal ijazah, tapi soal prinsip. Siapa yang berhak menentukan, bagaimana proses hukum berjalan, dan bagaimana figur publik serta lembaga saling terkait. Ambil alih, komando, hei! Semuanya duduk, semuanya duduk! Instruksi semuanya duduk! Satu komando, hei! Semuanya duduk, semuanya duduk! Kami bersama relawan dan pemuda Patriot Nusantara kemudian mendorong agar Polda Metro Jaya segera dan secepat mungkin menangkap Roy Suryo CS yang kami sebut juga dengan teroris. Jadi secepatnya agar ditahan, karena menurut kami kalau ini tidak segera dikanalisasi, polisi, ya Polri sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan memastikan keamanan kenyamanan masyarakat, karena ruang publik kita ini sangat kacau oleh mereka-mereka ini. Mestinya kita adalah negara dengan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Nusantara, dan program-program strategis lainnya yang mendorong daulat pangan, daulat energi. Mestinya kita fokus pada mendukung kesuksesan program-program itu. Apalagi sekarang dalam perkembangan geopolitik, tantangan global itu makin besar, membutuhkan kita mengerti perkembangan teknologi informasi, artificial intelligence dan lain-lain. Tapi yang terjadi adalah publik kita, dunia maya kita, rakyat kita disibukkan dengan diskursus-diskursus yang tidak sehat, yang justru bahkan menegasikan, menjatuhkan dignity, martabat anak bangsa. Apalagi anak bangsa ini adalah seorang yang pernah memimpin republik ini selama 2 periode. Itu tidak mudah. Bukan anak siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan anak konglomerat, bukan darah biru, tapi menjadi presiden 2 periode. Dan kita harus akui mahakarya Pak Jokowi bagi republik ini cukup besar, cukup banyak. Tentu sebagai manusia biasa beliau ada kurangnya, tapi mahakaryanya tidak boleh juga kita menutup mata atas itu. Dan apalagi Presiden Prabowo Subianto saat ini melanjutkan kepemimpinan itu dalam rangka apa? Membawa Indonesia ini agar lebih maju, lebih besar. Kami hari ini datang mendorong agar secepat mungkin Roy Suryo ini dan kawan-kawannya itu ditahan, segera mendekam di Polda Metro Jaya agar supaya buat suasana tenang publik kita ini. Jadi kami datang dengan teman-teman. Berarti Jokowi ini
sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadinya? Ya S1, lulus S1. S1. Iya, Dari Fakultas Kehutanan. Dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel dokter Anda satu insinyur? Insinyur. Ya. Baik. Pak Kunchoro, karena tadi Bapak yakin bahwa Joko Widodo adalah pemegang ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, tetapi keyakinan Bapak itu tidak didukung dengan penglihatan langsung ya. Artinya Bapak tidak pernah melihat langsung, tidak pernah diperlihatkan tentang fisik ijazah itu. Saya percaya Mas Reza juga lulusan UGM. Saya juga tidak pernah meminta Mas Reza menunjukkan ijazah kepada saya. Dan saya percaya pada Mas Reza. Saya lihat dari orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini yang meluluskan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi, tempat Mas Reza itu bekerja. Dari situ, apalagi ada teman-teman yang menyatakan, bagi saya cukup, tidak harus menunjukkan fisiknya. Dan berarti ini, apa yang Pak Kun bisa katakan ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo? Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Tifa. sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Sekali lagi pertanyaan. Bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik itu harus ada. Tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna yang dimaksud.